Ya, selamat datang di channel saya Green Mombat. Kali ini settingannya agak berbeda. Pun kita tolong geser sedikit, kamu jatuh sayang, jangan. Oke. Gua rasa bakal kemarin ada yang minta di desain ulang backgroundnya. Gua nggak tahu mau ditaruh di mana, jadi gini aja. Oke, kalau kalian ngerasa aneh itu listrik ada airnya, tolong dihiraukan. Oke, jadi udah lama ya gue nggak update, sekitar 2 minggu gue nggak bikin video karena memang kemarin fokusnya sama yang lain. Gue ngejar Ayah Canina buat bikin video, gue juga ngejar Haifa buat bikin video, tapi ternyata mereka sama-sama sibuk. Sebenarnya salah gue sih, apalagi yang soal Haifa itu salah gue lupa tanggal. Oke, itu skip aja gitu ya, nanti bakal dibahas di lain kesempatan. Semoga ada kesempatan buat gue recording bersama mereka. Oke, di sini gue settingan baru. Tadi juga gue sebenarnya niatnya buat pengen beli stand gitu ya. Lighting gue udah beli, cuman ternyata pas dicek nggak bisa gue pakai karena keadaan gitu, karena gue harus ngelapisin semuanya, jadi nggak bisa gitu. Terus stand gue lupa beli dan akhirnya lombat yang jadi stand. Nanti gue bakal taruh di thumbnail bagaimana caranya lombat menjadi stand. Oke, jadi di sini gue bakal ngebahas beberapa pertanyaan dari teman-teman gue, entah di Facebook, entah di WhatsApp, yang nggak bisa gue sebutin satu-satu. Yang jelas terima kasih sekali kalian sudah mau bertanya sama gue, udah percaya buat gue jawab pertanyaannya. Di sini langsung gue rangkum aja ya. Jadi bahasan di sini adalah clutchless shifting. Ya, sebenarnya clutchless shifting ini adalah teknik yang udah lama gitu ya. Buat di motor balap itu udah cukup tua ya, tekniknya ini cukup tua. Kemudian akhirnya muncullah teknologi-teknologi baru semacam clutchless, quick shifter gitu kan. Terus kemudian ada yang membantu clutchless dengan cara banyak sih, kayak double clutch transmission. Nanti gue jelasin di video yang lain karena cukup kompleks. Ada juga yang pakai seamless gearbox dan lain sebagainya, yang kayak gitu-gitulah gitu. Cuman pada umumnya motornya enggak ini, dan nanti gue bakal ada footage gue melakukan clutchless baik upshift maupun downshift, dan motor gue nggak pakai clutch, nggak pakai quick shifter ya. Jadi gue udah sengaja gue bongkar bagian luar, sebenarnya nggak sengaja sih. Jadi kemarin gue habis bongkar motor, habis bongkar R6N gue, terus gue malas masang, bukan malas, gue lupa masang. Jadi pas udah kepasang semua mesinnya, gue baru nggak, oke, set cowl sama yang belakang belum gue pasang. Jadi gitu. Jadi nanti kelihatan jelas ya, terutama di thumbnail kalau motor gua nggak pakai quick shifter gitu. Dan motor gua Kawasaki R6N tahun 2011 yang gua pakai itu belum pakai seamless gearbox. Jadi seamless gearbox itu ada di Z650 dan Ninja 650 yang terbaru, yang mereka sudah ikut aturan Euro 4 apa kalau nggak salah, apa Euro 5, Euro 4 kalau nggak salah, yang modelnya tajam-tajam gitulah, yang sekarang di diskon jadi cuma 100 berapa belas juta gitu on roadnya. Oke, jadi beda ya. Jadi motor gua belum seamless gearbox, jadi gua nggak curang. Bisa aja sih gua pakai. Tapi ini berlaku umum ya, nggak cuma di motor yang udah seamless gearbox. Oke, karena itu yang pertama kali gua tekankan adalah kita masuk ke sini dulu ya. Spidolnya ketinggalan. Udah biarin. Kita masuk ke sini dulu ya. Jadi yang di bagian ini kalian bisa lihat gitu ya. Yang pertama harus dipahami dasarnya adalah kita harus mempelajari dulu namanya rev matching. Apa itu rev matching? Rev matching adalah kita menyamakan putaran mesin dengan putaran roda. Maksudnya bisa sama gimana? Jadi gini loh, setiap gearbox ya itu pasti ada kecepatannya masing-masing gitu. Di RPM 1000 kecepatannya pasti sekian, di RPM 2000 gear 1 kecepatannya pasti sekian, 3000, 4000, 5000 dan seterusnya. Makanya gue bilang top speed sebuah kendaraan itu bergantung dengan gearbox. Nah, yang dimaksud dengan rev matching adalah saat kita ingin masuk atau transisi dengan gear yang lain, ya ini panas banget sumpah. Saat kita masuk ke transisi ke gear yang lain, entah itu upshift maupun downshift, kita menyamakan kecepatan kendaraan kita dengan kecepatan sesuai dengan gearnya, makanya kerasanya halus gitu loh. Kalau kita ngoper kecepatan kita itu terlalu rendah, ya dia akan bisa dikatakan terlalu rendah tuh berarti gimana? Misalnya yang ngelos berarti ya. Kalau kecepatan kita terlalu tinggi, dia akan ngeden gitu. Karena yang masuk terlalu rendah, misalnya dia harusnya masuk di kecepatan 50 tapi kita ngopernya di 40 gitu, RPM-nya tinggi gitu ya. Bukan ngelos ya, tapi dia malah jengat ke depan gitu loh.
Terus kalau misalnya dia terlalu tinggi berarti kita jengatnya ke belakang, nggak jengat berarti. Nah, gitulah, kedorong ke depan. Ya gitulah pokoknya. Ya lu tau lah, lu yang pernah bawa mobil atau pernah bawa motor pasti ngerasain. Nah, yang namanya rev matching adalah saat kita bisa melakukan transisi gearbox ya tanpa ada dorongan ke depan atau ke belakang gitu loh. Jadi mungkin ada yang udah pernah gue bonceng gitu ya, kalau gue lagi mode santai mungkin kalian gak akan ngerasa kalau gue shifting gitu ya. Ya itulah namanya rev matching gitu. Oke, jadi yang pertama harus dipahami adalah rev matching. Yang kedua, hukumnya semakin tinggi RPM maka semakin tinggi juga delta V. Apa itu delta V? Adalah perbedaan kecepatan gitu loh. Jadi antara gear 1 sama gear 2 gitu ya, gap kecepatannya itu akan semakin tinggi di RPM yang semakin tinggi, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu loh. Karena kurvanya ya karena balik lagi ya, kecepatan itu sesuai dengan putaran mesin gitu kan. Dan artinya berarti kebalikannya, semakin rendah kecepatan berarti maka gap kecepatan dia akan semakin rendah. Oke, jadi itu dulu dasarnya dulu yang harus kita pelajari. Yang kedua, gue tau gambar gue jelek, jadi tolong jangan di komen. Ya, gue bukan arsitek dan gue bukan insinyur. Jadi ini gue bikin skema dasar. Gue tahu harusnya gearbox gak segede-gede gini. Gue ngeliat gambar gue jelek banget. Harusnya gearbox itu agak lebih ringan, ya. Nggak lebih ringan, lebih kecil gitu ya, lebih manusiawi lah kasarnya. Nggak manusiawi, gearboxiawi ya itulah. Jadi gue bikin di sini ada clutch. Ya, di sini adalah lever. Ya, ini lever yang di tangan, yang kita pegang di tangan. Ya, kemudian dia akan terkoneksi dengan jadi gunanya pertama ya gua jelasin dulu. Kegunaan dari kopling manual itu adalah untuk memutus antara putaran gear dari gear primer di gearbox primer dengan primer sekunder yang ada di crankshaft. Jadi intinya memutus perputaran antara crankshaft. Jadi crankshaft itu berputar sesuai dengan RPM gitu ya. Terus dia nanti ada rasio primer dan rasio sekunder gitu ya. Terus yang masuknya adalah rasio sekunder gitu. Nah, dia itu memutus gitu loh, memutus antara gearbox dengan putaran mesin gitu loh. Jadi kalau kita tarik kopling gitu ya, maka putarannya tidak akan mengikuti putaran mesin lagi gitu, atau dia diperlambat gitu ya, tergantung gitu loh. Jadi itu dulu ya, termasuk dengan neutral. Neutral itu adalah posisi di mana dia ada gear. Ini gua nggak gambarin neutral, harus ada netral di sini. Jadi netral itu di posisi di mana dia tidak bersambung gitu loh, antara posisi ya itulah antara crankshaft dengan rasio gearbox. Itu disebut dengan posisi netral. Oke, kemudian dari sini kalau misalnya kita lepas koplingnya, dia akan menyambungkan kembali antara putaran crankshaft dan putaran gearbox gitu loh. Makanya di sini gue gambarin dia ada dua shaft gitu ya. Seharusnya nggak mesti dua shaft sih, dia bisa dibikin jadi satu shaft. Kembali gue bukan orang yang bagus dalam menjelaskan, jadi bayangin aja ada sih yang pakai dua shaft gitu. Jadi macam-macam ya, modelnya macam-macam, lu bisa bongkar motor lu masing-masing gitu. Jadi ada pakai gear bintang segala macam yang kayak gitulah. Ya, dan kemudian di sini adalah menggabungkan antara gearbox antara gearbox primer dan gearbox sekunder, atau gue lebih senangnya nggak pakai primer sekunder ya kalau untuk gearbox, tapi gue lebih senangnya makanya input dan output. Yang gue maksud input adalah gear yang dapat putaran dari, gue udah mandi tapi keringetan, sumpah ini panas banget ya. Yang dimaksud input itu adalah dia antara crankshaft masuk ke gearbox gitu, kemudian output berarti dari gearbox itu masuk ke shaft gear final drive. Nah, itu yang mau maksud. Jadi warnanya beda di sini, biru dan hitam. Gitu ya. Oke. Nah, perpindahan gearbox itu dia pakai sidrum ya, atau silinder drum. Gue ngomongnya sidrum. Gue nggak tahu bahasa mekaniknya apa. Pokoknya itu dia bentuknya bulat, terus ada ulirnya gitu ya. Terus nanti dari ulirnya itu kayak ada ininya, terus kemudian dia ada capitnya gitu. Capitnya itu nanti dia bisa gerak gitu ya, sesuai dengan kita mau kemana. Kalau kita naikin dia ke atas gitu ya, dia akan bergerak kemana gitu. Kalau kita naikin dia ke bawah, kalau kita injak dia ke bawah, dia akan bergerak kemana gitu. Nah, itu namanya sidrum. Jadi kalau kalian bingung gimana caranya ngoper gigi di mechanical ya seperti itu gitu. Jadi nanti dia ada capitnya. Gue gak akan bahas itu, nanti gue akan bahas itu di video lainnya. Gue bakal bahas secara detail ya, bahkan mungkin gue bongkar motor gue. Tapi itu nanti. Ya, gue bakal bahas soal clutchless shifting dulu. Oke, jadi sidrum itu yang menggerakkan antara dia mau masuk di gear mana, dari 1 ke 2 kah, 2 ke 3 kah gitu. Jadi misalnya contoh dari 1 ke 2, kenapa dari gear 1 ke gear 2 itu berat banget ngoper giginya?
Karena pertama dia punya rasio yang cukup besar gitu, gap kecepatannya agak besar gitu, karena satu itu biasanya angkatan awal ya, dan posisi gearnya antara 1 dan 2 itu ujung ke ujung gitu loh. Jadi ini gear 1, ini gear 2 gitu loh, makanya sekali ngoper itu brak gitu loh, karena hampir semua komponen gearbox itu bergerak gitu loh, hampir secara bersamaan. Jadi gearbox itu ada gear di luar, ada gear di dalam gitu, jadi nanti dia geraknya gitu, gitu loh. Nah yang di luar ini adalah gearboxnya, sementara yang di dalam ini yang bergerak digerakin oleh si drum. Ya, seperti itu simpelnya ya. Jadi itu ya. Dan kemudian gear yang di dalam ini tidak harus bergerak sama dengan gear yang di luar. No. Jadi gear yang di dalam ini ada beberapa yang bebas, dan kalau dipakai gearnya maka dia akan bergerak bersamaan dengan gear yang di luar. Itulah yang dimaksud dengan perpindahan gigi. Gitu loh. Nah, oke, itu udah gue bahas gitu ya. Kemudian masuk ke sini ya. Gue bakal bahas basic-basicnya dulu dan kemudian ini. Nah, ini adalah contoh perpindahan gearbox ya. Misalnya contoh yang menggunakan rev matching. Gigi 1 misalnya di 5000 rpm, dia kecepatannya 50 km per jam. Terus kemudian di gigi 2-nya itu ada di 50 km per jam juga, tapi di rpm 3000. Oke, jadi di sini ada perbedaan gitu ya. Di sini ada grafiknya gitu. Secara singkat seperti itu. Oke, penjelasan gue selesai. Videonya selesai. No. Oke. Ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama, aman gak sih sebenarnya kita classless shifting dan tidak? Sebetulnya aman gitu, karena tadi gue udah ngejelasin ya, posisi gearnya itu ada di luar sama di dalam gitu loh. Ada gear yang di luar itu bergeraknya secara fix, dan yang di dalam itu bergeraknya sesuai dengan putaran gear yang di dalam gitu ya. Kemudian gear yang di luar di dalam itu berputar dengan bergerak sesuai dengan kebutuhan dari si drum. Nah, pertanyaannya adalah melakukannya itu dengan cara yang benar atau tidak. Maksudnya benar atau tidak itu tadi gitu. Gua bilang kita pakai rev matching apa enggak gitu loh. Sebagai contoh, saat kita melakukan rev matching gitu ya, kita mau pergi gigi ke atas gitu ya. Biasanya ke atas gak butuh rev matching sih. Biasanya di atas tuh mau tinggal gas gitu kan. Gas oper gitu kan. Nah, kalau kita upshift ya atau shifting ke atas, biasanya hampir jarang banget gitu orang melakukan rev matching gitu, kecuali dia narik koplingnya kelamaan, akhirnya kecepatan drop, RPM-nya tapi naik gitu loh. Sehingga saat kita melakukan clutchless shifting, upshift itu sangat gampang banget, mau di RPM berapapun gitu loh. Jadi kita, yang penting apa? Yang penting kecepatannya itu tidak terlalu jauh dengan drop RPM. Jadi misalnya kita ngegas gitu ya, itu cukup dilepas gas sedikit langsung masukin brak. Nah itu gampang banget gitu loh, itu upshift. Nah yang sulit adalah saat kita melakukan downshift. Kenapa? Karena saat kita melakukan downshift, konsepnya itu sama dengan kita melakukan upshift tapi kebalik. Agak kontradiktif, tapi itulah nyatanya. Jadi maksudnya gini loh, saat kita melakukan downshift ya kecepatan kita 50 gitu kan. Nah tapi saat kita turun gas ya, saat kita turun gas, RPM itu kan pasti drop. Nah saat RPM drop pasti kecepatan ikutan drop. Kalau kita paksa dia downshift, itu pasti akan, karena RPM-nya balik lagi ya, gap RPM-nya itu jauh gitu ya, dia akan keden gitu motor, jadi kayak gitu loh. Nah, jadi bagaimana caranya biar dia tidak nggak keden tadi? Ya kita gas dulu gitu, kita gas baru kita injek gitu loh. Nggak mesti injek, tergantung dia nyongkel apa injek gitu. Kalau gue injek, karena gue ya gitu. Jadi, misalnya gue dari ngoper gigi 2 gitu ya, gigi 2 jalan santai gitu, terus gue mau turun di gigi 1, itu gue gas dulu, gas injek gitu loh. Jadi ada transisinya gitu, dimana biasanya latihannya menggunakan ya itu tadi, kita harus biasa rev matching gitu ya. Gue tahu biasanya orang jarang melakukan rev matching karena ya biasanya yang melakukan rev matching itu di dunia balap gitu, karena rev matching cukup menghabiskan kampas kopling gitu loh. Nah itu tadi ya, jadi kalau kita rev matching itu seperti itu. Kemudian apa sih keuntungannya rev matching? Keuntungannya rev matching ya jelas, kita akan memangkas waktu dalam berakselerasi ataupun berdeselerasi gitu, dan kita akan mengurangi G atau gravitasi gitu, faktor gravitasi yang kena di badan kita gitu. Itu adalah hukum Newton. Jadi intinya seperti itu gitu loh. Jadi saat kita melakukan upshift, berarti kita turun, kita ngegas biasa aja, terus turun gas langsung diinjek, langsung dicongkel gitu loh. Tapi kalau misalnya kita mau upshift, mau nggak mau kita harus sesuaikan dulu RPM-nya gitu loh. Grek gitu loh. Jadi gas injek gitu. Ya tapi nggak mesti gas gede-gede gitu. Balik lagi, bukaan gas ya, tergantung dengan bukaan gas ya, pelintiran gas ya, itu tergantung dengan kecepatan motor lu, rasio gearbox lu dan segala macam.
Oke, lanjut, tadi kepotong azan. Jadi gue mau coba percepat sedikit, materinya emang agak panjang ya clutch shifting. Nanti ada ininya video lanjutannya. Oke, jadi karena gear itu ada gear bebas sama gear fix ya di luar itu. Jadi kalau lu bongkar gearbox itu nanti di dalam gear itu ada gear yang terkunci dengan shaft gitu. Jadi shaft itu bentuknya kan batangan, terus ada matanya gitu kan. Nah, dia ada yang terkunci dengan shaft gitu. Dan dia bisa bergerak itu kanan kiri. Ada juga gear yang tidak bisa bergerak kanan kiri gitu. Dia posisinya ada di bagian luar gitu loh. Jadi posisi gear mana yang bergerak itu tergantung pada gear bebasnya itu tadi. Nah, jadi kalau ditanya sebetulnya aman atau tidak, ya sebetulnya aman-aman saja gitu loh. Karena kalau misalnya kita menyamakan antara kecepatan roda dan kecepatan dari RPM gitu ya, nah dia akan berputarnya sama gitu loh. Jadi gear-gearnya itu akan berputar dengan kecepatan yang sama, tidak ada perbedaan kecepatan. Akhirnya saat dia mau masuk itu mudah sekali gitu loh. Yang bahaya adalah kalau misalnya kita injek atau kita congkel itu kerasanya keras banget gitu loh. Itu jangan dipaksa gitu loh. Yang namanya clutch shifting itu halus, lembut gitu loh, hampir gak kerasa gitu loh. Jadi itu tadi gitu ya. Jadi kalau misalnya mau belajar clutch shifting, kita belajar dulu yang namanya rev matching gitu. Kita harus ngerti dulu posisi motor kita seperti apa gitu. Dan kemudian kalau kita upshift berarti ya tinggal oper gitu ya. Itu nggak perlu dijelasin, gue yakin semua orang udah bisa gitu ya, bahkan tanpa latihan gitu ya. Tapi kalau kita downshift gitu ya, kita harus menyamakan gitu loh RPM-nya. Kenapa orang susah? Biasanya ya karena itu gitu. Dia turun gas, RPM-nya drop, kecepatannya enggak gitu loh. Karena beda gitu loh. Posisinya beda gitu loh. Jadi gimana ceritanya, kita harus menyamakan dulu kecepatan antara roda belakang sama mesin gitu loh. Ya jadi karena ada yang disebutnya dengan back torque ya. Karena kemarin kan di video sebelumnya gue udah menjelaskan soal top speed, motor itu konstan berakselerasi gitu loh. Dia berakselerasi secara konstan. Nah, masalahnya kalau kita tidak menambahkan gas gitu atau kita langsung tutup gas, ya kan? Dia akan berdeselerasi gitu loh. Ada namanya engine braking. Engine braking itu sebenarnya bukan dari mesin tapi dari roda belakang yang kemudian ketahan gitu loh. Bukan, itu beda ya. Maksudnya kalau engine braking dia RPM tinggi terus dia turun gitu ya. Dia putaran mesinnya itu dan kemudian dia awalnya dari roda belakang. Intinya itu gitu. Jadi roda belakang gitu ya, dia ketahan, kemudian dia ikutan nahan mesin gitu, dan akhirnya RPM mesinnya turun. Itu yang disebut dengan engine braking gitu loh. Nah, kalau kita mau downshift gitu ya, saat clutchless, kita harus menghindari engine braking. Itu yang jadi kunci itu gitu loh. Sama dengan upshift, cuman upshift biasanya nggak kerasa karena motor-motor itu biasanya rasionya sudah diperhitungkan dengan sangat baik gitu ya. Apalagi kalau motor dengan close ratio gitu ya, itu clutchless-nya lebih mudah gitu ya daripada yang jauh rasionya. Jadi itu gitu, apalagi ya kita tahu ya material gearbox itu bukan dari plastik gitu. Ya paling sekian dari gua. Nanti ada video lanjutannya, itu video gua praktek. Dan tolong ya kalau mau latihan clutchless di jalan yang sepi, gua tahu ini Indonesia pasti bakalan susah. Cari jalan yang bukan cari jalan, cari taman gitu ya, atau yang parkiran yang luas gitu ya. Jadi tolong kalau bisa, kalau mau latihan cari yang paling aman, dan tolong latihan mulai dari clutchless shifting. Itu dari rev matching, bukan langsung ke clutchless terus baru rev matching. Enggak, itu kebalik. Kita rev matching dulu baru clutchless shifting. Video gue berarti kebalik. Gue harusnya bahas rev matching dulu. Oke, kalau misalnya gue itu aja gitu kan. Paling nanti tambahannya kalau ada di deskripsi. Gue berterima kasih sekali buat yang udah nge-subs. Kalau yang belum mungkin bisa di-subs. Kalau lu suka sama video gue, lu bisa like. Kalau lu nggak suka sama video gue, lu bisa dislike. Biasanya ini gue sebutin di awal, cuman gue lupa. Ya, dadah. Sekian dari gua. Gua nggak tahu kenapa gua lakuin itu. Green Mombat out.